Ibu Lana. Oke, apa pertanyaan? Silakan. Keras. Apa latar belakang kehilangan? Dengan nama kami dari Pabrik Semarang, saya bertanya dengan Ibu Kawan. Setiap masuk narkoba itu melalui darat maupun laut kan Bu. Terus apa sih latar belakang dari penyalahgunaan narkoba itu? Terus di mana narkoba yang selalu masuk di Indonesia itu melalui darat maupun laut? Kenapa tidak bisa jadi gimana pencegahannya gitu? Kenapa masih bisa masuk gitu di Indonesia gitu? Walaupun sudah terjadinya sebagai stop menggunakan narkoba gitu kan? Jadi tanya karena ibu di sini ada dari Lana dari Angkatan Laut, kok bisa masuk sih? Lalu apa sih peranan Angkatan Laut kok bisa masuk juga ini narkoba? Begitu? Oke. Saya memperkenalkan diri, nama saya Letda Laut Dian Sri Haryadi. Di sini di Lana saya bertugas sebagai perwira staf operasi dan latihan. Menanggapi pertanyaan yang tadi, kenapa narkoba itu? Sebenarnya narkoba itu tidak hanya lewat laut dan darat, tetapi berbagai macam sumber, baik dari lewat udara, lewat laut, lewat darat. Di sini peranan Angkatan Laut sendiri, kita sebagai bertugas menjaga perairan Indonesia. Karena kita berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia, karena memang sumbernya banyak. Jadi begini, di Malaysia itu dihalalkan untuk narkoba, tetapi tidak untuk dikonsumsi sama warga negaranya. Maka dari itu, narkoba itu larinya ke kita. Fungsinya Lana Lumai di sini adalah kita mengcover pintu-pintu masuknya narkoba dari Malaysia. Baik itu dari wilayah kerja kita mulai dari Panipahan di paling utara, kemudian yang paling berdekatan dengan Selat Malaka adalah Tanjung Medang, yaitu di Pulau Lupa, kemudian Bengkalis, kemudian yang di selatan ada Tembilahan. Kita sudah berupaya untuk mencegah masuknya narkoba dari negara tetangga, baik itu sama Pol Airo, Bea dan Cukai. Kita selalu bekerja sama untuk menghindari atau mencegah masuknya narkoba itu dari laut. Seumpama misalnya begini, yang terakhir kita menangkap kurang lebih 14 kg. Yang baru-baru ini Polda Riau juga merilis penangkapan narkoba. Jadi sudah banyak upaya kita. Kenapa istilahnya tetap masuk? Itu kembali lagi ke konsumsinya warga negara kita. Masih yang banyak yang belum sadar akan bahaya narkoba. Terutama bagi kalian-kalian yang masih muda ini, yang masih labil, yang masih gampang dipengaruhi dan janji-janji palsu. Kenapa saya bilang janji-janji palsu? PHP doang. Karena apa? Kalian dijanjikan ini barangnya kecil, nominalnya lumayan. Apalagi zaman kalian zamannya gadget, itu lebih gampang. Ya, kalau ditanya kenapa narkoba itu masih tetap bisa masuk, kita sudah berupaya semampu kita. Kita bekerja sama dengan Polri, kita bekerja sama dengan Bea Cukai, kita bekerja sama semua instansi yang ada di Indonesia ini untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia. Tapi kenapa masih masuk? Yaitu jaringannya itu lebih luas, jaringannya itu lebih besar. Sebenarnya kalau dituntut seperti itu, pertanyaan seperti itu adalah timbul dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau memakai narkoba, seluruh masyarakat Indonesia sadar akan hal itu, saya yakin nggak akan narkoba yang masuk ke Indonesia. Percaya nggak ya? Jadi kita peranan Lana Angkatan Laut di sini adalah bertugas untuk mencegah bukan hanya narkoba, perompakan apapun itu. Tapi kalau ditanya kenapa masih tetap masuk, ya
kita sudah berupaya semaksimal mungkin menangkapnya. Tetapi kembali lagi ke warga negara kita sendiri sadar apa tidak tentang bahaya narkoba. Karena satu kuncinya, di saat ekonomi kita terpepet, apapun jadi halal. Nggak hanya dari laut masukkan narkoba. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk yang bertanya, puas? Cukup? Ya, sekian, terima kasih. Anak bunda ada cukup? Puas? Perkenalkan diri dulu ya, nama saya Dede Oktaviani, pangkat saya itu anak saya 3, yang paling besar kelas 3 SMA, sekarang di Pondok IPS Pekanbaru. Yang kedua, alhamdulillah saya dikasih kembar sepasang, kelas 6 SDIT Muslimin. Oke, saya jawab, kenapa banyak remaja yang menjadi pemakai atau pengedar? Pengedar dan pemakai ya. Kalau yang pertama saya jelaskan, banyak yang memakai karena mereka ingin biar terlihat pertama keren, karena pengaruh handphone, ya, biar keren, biar dilihat lebih oke. Karena kalau menggunakan narkoba itu, dia jadi lebih pede, jadi merasa dia lebih paling ganteng sejagat raya, paling superhero. Itulah penyebabnya kalau mereka menggunakan narkoba. Nah, kenapa mereka menjadi pengedar? Dampaknya itu karena dia sudah jadi pecandu narkoba, dan narkoba itu kan mahal ya. Paket kecil aja 300, paket hemat 150. Nah, kalau untuk uang jajannya mereka kan nggak cukup itu untuk beli bahan Ibu seperti Dede itu. dipotong. Paket itu murah Bu Dede kalau di Kota Dumai. Oh ya. 50.000. Kalau itu saya nggak tahu. Yang saya tahu hanya paket kecil itu, yang kecil harganya 150. Kalau yang 50.000 saya kurang tahu. Nah, jadi kalau untuk kalangan pelajar, uang 150 dengan jajan kalian kan nggak cukup. Itu seminggu harus 2 kali atau 3 kali mereka konsumsi. Jadi caranya bagaimana? Dengan pengedar. Dengan pengedar, jadi dia upah kurir. Upah kurir seperti saya yang punya barang, terus si adik ini saya suruh antar. Upah kurir dia ada. Kalau dia bisa lewatkan 5 barang, dia dapat 1 bonus. 1 bonus udah berapa budgetnya? Udah 300.000. Itulah penyebabnya. Karena itu pecandu narkoba itu sangat rawan untuk melakukan tindakan kriminal. Dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, merampok misalnya, jambret misalnya, menipu, biar dapat duit, biar dia bisa beli barang karena dia sudah kecanduan. Jadi caranya bagaimana untuk menghindari narkoba? Dekatkan diri sama Tuhan, dekatkan diri sama keluarga, makan yang sehat-sehat, ikuti kegiatan yang positif, hindari godaan atau ajakan teman-teman yang kurang bagus, pilih-pilih teman kuncinya. Itu cara menghindari narkoba. Awalnya memang coba-coba ya, coba-coba. Itu satu. Terus yang kedua, banyak kejadian seperti ini. Orang nitip barang, tolong antarkan ya, paket aku ke sana. Apa ini buah? Jangan percaya paket itu isinya buah. Karena banyak kejadian seperti itu. Dia hanya disuruh ngantar ikan, box ikan yang putih itu, tahu kan ya? Antar ikan, ditengok di atas hanya ikan. Ternyata di bawah tumpukan-tumpukannya ada sabu-sabu 1 kilo. Jadi kelihatannya seperti ikan. Jadi kalian pintar-pintar kalau disuruh antar barang, soal dikasih duit, barangnya dibongkar dulu, dilihat di depan dia apa isinya. Karena udah banyak kejadian seperti itu. Ya. Nah, untuk yang perempuan, ya, untuk yang perempuan misalnya lagi nongki-nongki atau lagi karaoke atau lagi mana itu, minuman yang sudah ditinggal, ini cowok banyak nih, minumannya sudah ditinggalkan, pergi ke kamar mandi, jangan diminum lagi. Kita nggak tahu teman kita bagaimana, karena ada kejadian dikasih obat di dalamnya, efeknya fatal. Ya, jangan terlalu percaya dengan teman. Oke, terjawab. Siapa tadi yang bertanya? Puas? Kenapa remaja menjadi pecandu atau pengedar? Sudah puas? 1 sampai 5 aja nih. 2, 2,5, 3, 3,5. Berdiri. Cemen laki-laki. Dia tadi perempuan terus. Beneran tanya dengan siapa saya? Kita sini berdua. Ibu dokter, Pak. Oke, dari Ibu Dokter Lana. Oke, lanjut. Seandainya ada seseorang
seseorang memakai narkoba, tetapi dia sudah lama berhenti, tapi dia ingin mendaftar jadi TNI, apakah bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kapten Laut Kesehatan Garis Miring Koal dari Noprita SKM. Saya berdinas Lana Dumai sebagai Kepala Balai Pengobatan Lana Dumai. Saya sudah berkeluarga, anak 1, saat ini sekolah di anak 2 SMP Muslimin dan masih 1 5 tahun. Pertanyaannya tadi, apakah kalau sudah jadi pengguna bisa menjadi angkatan laut? Masih menjadi pengguna nggak? Sudah lama berhenti. Sudah lama berhenti. Dari hasil apa bisa menyatakan bahwa berhenti? Gitu. Jadi siapapun berhak dan boleh untuk menjadi apapun, mau angkatan laut, mau jadi koal, mau jadi polisi, mau jadi angkatan darat, boleh. Silahkan saja mendaftar, karena kalian pada saat mendaftar itu akan ada kompetisi, akan ada tes-tes yang dilalui. Nah, persiapkan diri kalian dengan baik. Kalau misalnya memang kalian memenuhi syarat, baik dari segi fisik, dari segi kesehatan, dari segi psikologi, dari segi mental, ideologi, kesamaptaan dan lain-lain, memenuhi syarat untuk menjadi anggota TNI, pasti bisa. Tapi jika hasil pemeriksaan darahnya masih ada unsur narkoba, ya tidak bisa. Gitu. Karena itu juga akan diperiksa. Selain ada narkoba, kalian juga akan nanti diperiksa AIDS-nya. Biasanya kalau sudah pakai narkoba, rempet-rempetannya ada AIDS, ya Bu ya, gitu. Nah, penggunanya sudah lama belum? Kalau penggunaannya sudah lama, memang udah berhenti, tapi di dalam darahnya masih banyak, kadarnya itu masih tinggi, masih sakau terus, masih minta terus. Nah itu. Jadi intinya, kalau kalian sudah mencoba narkoba sedikit aja akan nagih. Nah, masa depan kalian akan suram. Kenapa? Bekerja apapun kalian tidak akan bisa. Nah, ini bukan berarti tidak bisa. Boleh bisa, tapi ikut kompetisi dulu, ikut tes dulu. Siapkan dirinya, siapkan mentalnya, gitu. Karena kalau misalnya masih dalam kondisi ketergantungan, yakin bisa ikut tes, yakin bisa jalan dengan baik. Jalan aja miring-miring, masih merem-merem, ngomong aja nggak sempurna. Kalian udah pernah tahu teman-temannya yang pakai narkoba? Ah, ya betul. Tahu pasti. Ciri-cirinya ngomongnya ngelantur, suka nyuri duit ibunya, gitu, beli. Nah, jadi kalau kalian sudah ketergantungan, lebih baik rehab dulu, gitu ya. Kalau misalnya sudah rehab, masa depan tetap akan ada. Boleh ikut tes, silahkan. Siapkan diri untuk semuanya, insya Allah bisa. Ya. Tapi lebih baik tidak usah mengenal narkoba. Setuju? Kalau kalian mau jadi angkatan laut seperti saya yang ceweknya, seperti Pak Dian, seperti Bu Dede yang jadi polwan. Nah, bersihkan semuanya. Tidak usah ada embel-embel di belakangnya. Aduh, aku pernah jadi begini. Jangan. Akan lebih baik kalian dengan kalian yang seperti ini ikut tes. Semuanya persiapkan diri, persiapkan kesehatan, persiapkan psikologinya, dan semuanya insya Allah bisa. Ya, setuju untuk tidak mengenal narkoba? Tidak untuk mencoba-coba? Janji ya? Terima kasih. Gimana? Menolak dan berani untuk mengatakan tidak pada stop.
ditanya, Ibu, kalau kami sudah terkena atau terkontaminasi dengan narkoba, lalu kami direhab, tentu kan dengan jaraknya sudah lama setahun 2 tahun, kami tentu sudah pulih dan tidak akan pernah untuk pakai lagi, kan gitu maksudnya. Apakah kami bisa diterima untuk di pelayanan? Kan seperti itu ya. Bukan dikatakan kami siap direhab, sudah itu kami dalam sebulan 2 bulan untuk tes, tentu tidak. Tentu dalam 2 tahun itu kami setelah pemulihan, kami sadar dan kami insaf, dan apakah kemungkinan kami diterima untuk di kelautan seperti itu kan saya? Begitu maksudnya Bu. Nah, benar kata Ibu dokter tadi atau Kapten Peti tadi, bahwa narkoba itu jangan untuk dicoba-coba, dan narkoba itu bukan untuk dikonsumsi. Ya, sekarang teknologi canggih, orang untuk dokteran medis dipakai untuk diri sendiri, kan itu namanya gak benar ya. Setelah pakai narkoba, hidup bebas, pergaulan bebas, yang laki-laki, yang perempuan sama perempuan, atau laki-laki dengan perempuan, akhirnya terjangkitlah penyakit yang namanya HIV. HIV ya. Kalau HIV ngeri kita, HIV saja, si raja singa gitu loh ya. Nah, kita lemparkan pertanyaan ini langsung dengan Dinas Kesehatan kita, Ibu Lena. Saya sapa dulu adik-adik dengan salam sehat. Kalau Bu Lena bilang nanti salam sehat, sehat diawali dari saya. Pegang jantungnya semua. Oke, Bu Lena mulai. Salam sehat. Sehat diawali dari saya. Artinya, kalau adik-adik semua ingin sehat, tentu dimulai dari diri sendiri. Izin Bapak Ibu, perkenalkan dulu, nama saya Marta Lena, sehari-hari bekerja di Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Di sini maksud dan tujuan dari Ibu Dewi mengumpulkan kita bagaimana nanti adik-adik tahu apa sih akibat dari narkoba itu sendiri ya. Nah, dari pertanyaan adik-adik semua tadi sudah dijawab oleh Bapak, Ibu, dan dari kepolisian, yang mana ternyata narkoba itu akibatnya sangat fatal. Mungkin Ibu bercerita dulu sedikit saja ya Bapak, izin. Apa sih untuk segi kesehatannya narkoba itu, akibat untuk kesehatannya apa? Di antaranya mungkin ya kita kelihatan apabila mereka orang-orang yang udah mengkonsumsi narkoba itu kelihatan badannya kurus ya. Kurus di sini bukan artinya langsing ya. Kalau langsing itu bagus ideal kayak Ibu Dede ya. Iya. Kayak kakak sebelah saya itu ya. Itu tanda-tanda orang tidak narkoba ya. Kemudian apalagi dilihat dari mata kelihatan merah, kemudian selalu lelah ya. Kemudian apalagi yang terlihat, kita kasih sambut dulu dari Bapak Kasat Narkoba kita, Pak Mardiwel. Ya, tepuk tangan. Bicara dengan Pak Mardiwel nanti. Kita lanjutin dulu dengan HIV kita. Lanjut Ibu Lena. Saya berdiri. Kemudian apalagi yang diakibatkan oleh narkoba ini, yang selalu diserang adalah hati, jantung, dan ginjal ya. Gimana kalau adik-adik tadi, Bu, seandainya kami udah mengkonsumsi narkoba, kemudian kami udah direhab, apa boleh kami memasuki, apa tadi Ibu Edi bilangnya, untuk cita-cita yang kami inginkan? Mungkin bisa saja, tetapi kemungkinan adalah kecil. Karena kenapa? Mungkin hati-hati kita udah rusak, mungkin jantung kita udah nggak bagus lagi, dan ginjal kita tidak berfungsi. Nah, apa sih hubungan narkoba dengan HIV ya? Kenapa orang kalau udah narkoba selalu terdapat penyakit HIV? Karena ini disebabkan oleh adanya pergaulan bebas. Kalian tahu HIV itu ditularkan melalui apa? Ada yang tahu? Air liur. Terus apa? Bukan air liur ya. Dari apa? Salah satunya adalah kita memakai jarum suntik bergantian. Benar kan Ibu Teti? Iya. Kemudian apalagi? Melakukan hubungan seksual ya. Karena kalau kita udah bebas adik-adik,
larinya nanti kebanyakan ke narkoba, ya Pak. Jadi untuk itu kita udah tahu akibat dari narkoba itu sangat fatal. Jadi mari kita sama-sama mencegah. Bagaimana cara mencegahnya tadi? Kita selalu berani mengatakan tidak pada narkoba. Kemudian apalagi ikuti tadi apa? Kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya kita selalu berolahraga. Orang kenapa narkoba tadi kan bertanya juga kenapa sih remaja itu larinya ke narkoba kan gitu. Karena remaja itu sifat ingin tahunya itu lebih kuat, lebih besar. Boleh kita ingin tahu, tetapi ingin tahu ke hal-hal yang positif. Kemudian kenapa lagi orang ingin mengkonsumsi narkoba tersebut? Karena kenapa? Karena sebenarnya di dalam diri kita ini kita perlu hormon dopamin. Dopamin itu apa? Adalah untuk memicu, memberikan semangat kepada tubuh kita. Hormon dopamin bisa kita dapat melalui apa tadi? Olahraga. Kemudian makan makanan gizi seimbang, makan sayur dan buah. Kenapa Bu Lena harus berbicara tentang sayur sedikit? Kalau seseorang telah memenuhi kebutuhan gizi seimbang, makan sayur, buah, ya, insya Allah mereka itu akan selalu gembira. Kemudian mereka tidak akan lari ke narkoba. Jadi sedikit mungkin saya informasikan, biar kalian tidak lari ke narkoba, biar kalian harus semangat. Ada istilah 4 bintang di kami. Di dalam satu kali makan, mohon harus ada yang pertama apa? Karbohidrat. Karbohidrat itu apa contohnya? Nasi. Kemudian apa lagi? Harus ada kacang-kacangan. Contoh kacang-kacangan apa? Ada dari tempe dan tahu. Kemudian ada lagi dari hewani. Bisa telur, bisa daging, bisa ikan dan sayur buah. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, sudah tuh dari Bu Dede. Kita lempar dengan SOP kita Desa Bandar. Oke? Monggo Pak. Dari bahasa Bandar kita ini terkait satu di pelayaran, pasti di laut. Kita akan dengarkan apa kata Bapak Adil kita. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Wanadi. Saya dari Desa Bandaran, atau singkat biasa dengan SOP. Jabatan saya sebagai kabar tata usaha. Berkaitan sama P4GN ini, kebetulan tadi ditanya kenapa laut, terus nggak darat. Sebetulnya perhubungan itu ada 4 matra: darat, laut, udara, dan kereta api. Bicara kesebaran itu bicaranya kementerian. Kementerian Perhubungan sudah bekerja sama dengan BNN di tahun 2017. Pertama kali waktu itu saya masih di tahun 2012 sudah bekerja sama dengan BNN di Cawang. Itu ada waktu masih zamannya Pak Beni Mamoto. Masih ada tugas jadi segala upaya dari pemerintah, baik dari BNN maupun stakeholder yang terkait, karena kita menggunakan undang-undang tentang masalah narkotika. Jadi bicara perhubungan, bicara simpul transportasi. Bicara perhubungan, bicara simbol transportasi. Apa itu simbol transportasi? Ya itu tadi yang saya sebut. Apa tadi? Semuanya 4 mata dari perhubungan apa tadi? Ya, itu sudah ada. Jadi itu sekilas info sebagai dasar untuk bergerak melaksanakan tugas untuk mengamankan udara dari bahayanya
narkoba. Sekarang saya ingin cerita sedikit bahwa gimana mau tahu rasanya kecut kalau nggak tahu rasanya jeruk nipis. Tapi hal itu apakah harus dirasakan? Sementara kita semua melihat orang makan jeruk nipis saja mukanya emang kerut-kerut, jelek gitu kan, kesannya emang jeruk. Apa kita harus merasakan jeruk nipis? Kan enggak. Nah, itu yang sebagai apa? Menjadi kalau bisa menjadi mindset kita bersama. Nggak usah merasakan sesuatu apa yang ingin kita ketahui, karena kita sudah banyak melihat. OSIS omongan kosong membuat terlena, S-nya simak materi tanpa memejamkan mata, I-nya lagi inilah hari saya dihina, S-nya lagi silahkan lihat besok siapa yang lebih bahagia. Saya rasa untuk menjaga hati, pikiran, apapun yang terjadi pada kita dan keluarga kita, di rumah kita, orang tua kita, bersyukur. Hanya itu yang bisa membentengi kita. Mungkin dari sedemikian. Akhirul kalam, apabila ada kalimat atau kata yang salah nanti disambung lagi. Mohon maaf. Oh, ada yang bertanya? Silakan. Sudah dibuka loh, sudah dibuka tadi. Biar kepancing nih. Ada yang ingin tanya apa? Kalau bicara mantan, saya mantan. Saya buka aja. Bicara mantan, saya mantan. Ayo, ada yang mantan, cepat. Kalau bicara mantan, saya mantan. Kontrak rumah. Izin Pak, katanya anak, oh kira mantan apa? Iya, kepancing kan? Lanjut Pak. Jadi kontrak rumah, satu rumah itu isinya 6 kamar. Karena dulu bersama teman-teman ngekos dulu kuliah, satu rumah tuh cuma saya sendiri yang kamar. Tapi saya juga ke pojok. Akhirnya dari 6 orang itu cuma saya sendiri, berarti 5 orang itu teman-teman saya sekarang sudah ada yang lewat. Udah login salah. Iya, jadi karena itu saya dihina, dengan 5 orang itu saya dihina. Makanya tadi saya bilang tadi omongan kosong membuat terlena tadi itu saya karena dapatnya saya tadi malam nih jam saya sebenarnya buat materi, tapi materi nanti bisa di copy ya. Jadi OSIS saya apa yang bukan masa dulu. Jadi gitu, bangun pagi mau berangkat ke kampus, depan mata kepala jarum, duit habis, motor saya dipinjam digadai. Jadi dunia seperti itu saya udah mengalami di lingkungan seperti itu. Nggak ada yang punya. Akhirnya saya misahkan diri, cuma bertahan 1,5 bulan di rumah itu. Tapi ya alhamdulillah, begitu sekarang lihat yang masih hidup, kemarin ketemu terakhir 2 minggu lalu ada yang jadi supir box. Terus dia meninggal dalam keadaan jantung di tengah jalan mengantarkan paketnya, dia mau di pinggir jalan, meninggalnya di situ. Jadi itu dampak-dampaknya seperti mana tadi saya bilang. Kalau mau ngerasain kecut, gak usah ngerasain kecut, udah cukup ngeliat orang makan jeruk nipis ini kayak gimana, mengkeret-keret gitu deh. Nggak ada ini. Saya punya anak saya baru aja kemarin lulus dari pesantren Darun Najah Jakarta di Taru. Sekarang lagi pengabdian di Magelang, tepatnya pondoknya Mbah Sirat Payaman. Nah, itu lagi pengabdian 1 tahun karena SMA 4 tahun. Setelah 3 tahun pengabdian dulu 1 tahun baru ijazah bisa diambil. Terus yang kecil perempuan jadi udah sepasang job cewek. Saya di sini ngekos di rumah negara di Baruna. Itu jadi pengalaman ini, motivasi ini semoga bermanfaat karena
untuk membuka atau membentengi diri kita, tadi Ibu sudah sampaikan, dari diri kita sendiri. Bagaimana dari diri kita sendiri kalau diri kita sendiri nggak sehat? Umur, usia masih muda, masih jauh ke depan. Saya termasuk kaula muda yang menduduki posisi strategis. Usia saya baru 45. Usia muda 45, tepuk tangan. Masih kawal pakai SOP dengan Bunda 17. Lanjut Pak. Jadi itu, tolong teman-teman, adik-adik, apalagi ya pengalaman yang lalu, karena ini saya bicara untuk membentengi diri. Oh iya, satu, saya pembalap di Pontianak. Saya pembalap Pontianak. Teman-teman saya dulu balapan juga sudah ada yang namanya narkoba. Dulu namanya kokain itu satu bungkus rokok gudang garam, harganya itu cuma 80.000. Yang namanya inek itu cuma 20.000, dan itu didapetin hanya oleh orang-orang tertentu, nggak bisa sembarangan. Kalau sekarang udah ngejamur. Dulu orang-orang tertentu. Saya balapan tuh Allahu Akbar 3 kali, Al-Fatihah sekali, Allahu Akbar 7 kali. Habis sholat subuh motor saya kibratin, arah ke kiblat, saya cuci sambil saya sahadatin. Tuh. Apa tuh Pak motornya Pak? Saya dulu dari jauh, motornya motor RG, Fish Air, terus sama King. Jadi saya naik motor paling kenceng saat ini, saya naik motor paling kenceng baru lari 220. Paling motor paling kenceng lari 220 karena main di mobil. Oke, tadi sudah motor, sudah dari rehat ke penyakit HIV, ke tanaman, ke motor. Ya, sama bertanya lagi. Oke, berdiri, perkenalkan namanya dari kelas. Bertanya kepada tokoh pemuda. Tokoh pemuda umur 17, silakan. Apa peran dan pengaruh tokoh pemuda dalam penanganan kasus narkoba? Iya. Pemuda kemana? Silakan tokoh pemuda untuk menjawabnya dengan tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Pemuda nih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu, nama budaya, salam kebajikan. Baiklah, jadi bagaimana peranan pemuda terhadap pencegahan atau penyalahgunaan pencegahan dulu ya. Jadi kami perkenalkan, saya Fat Santoso, Ketua KIP Provinsi Riau. Saya asli Dumai, ini sekolah saya nih. Sebelum dari sekolah pelayaran ini sekolah saya nih Pak. 3 hari, sekarang udah ada Dallas. Saya asli orang Dumai, saya baru kita perkenalan dulu ya Bu ya, sebagai pemuda Dumai. Ini salah satu saya yang juga berada di lingkungan kota Dumai ini. Ayah saya seorang polisi. Jadi saya hidup waktu kecil, kami adik-adik ada 9 orang. Jadi hidup kami ngontrak dari satu rumah ke rumah. Yang mana kami tinggal itu di salah satunya di Hayam Buruk. Dan saya sekolah di sini 3 hari, akhirnya pindah di Dallas, pas di sebelah Tenaga, sarangnya narkoba. Tenaga itu ya, yang dulu Dallasan itu. Laksamana. Jadi memang dalam pencegahan narkoba ini saya ceritakan dulu yang paling penting bagaimana kita pemuda hari ini, lingkungan sangat mempengaruhi. Dulu waktu saya kecil itu saya sudah tahu yang namanya inek, karena saya tinggal di Hayam Buruk sebelah Batu Biji Sugar. Kalau main saya ke diskotik, saya kan waktu kecilnya agak digel-digel orang. Kerja saya kalau orang pergi on, tukang becak masuk ke dalam itu saya sorong becaknya ke dalam balik itu dan itu dengan Maaf nih Bapak, on ini apa kata anak-anak? Siapa? On ini apa? Saya profesi saya sebagai advokat. Advokat juga saya sebagai
pengusaha. Saya punya usaha, salah satu usaha kafe di Pekanbaru. Asik. Gimana? Asik. Masa muda saya di sini itu kan kelam. Kalau SMP saya pernah pertama masuk di Budi Dharma kelas 1, diberhentikan, bukan narkoba tapi saya suka cabut. Jangan ikutin ya, jangan ikutin. Ya, ini baik dan gurunya ya. 1 tahun di Budi Dharma saya diberhentikan, akhirnya masuk ke Dallas. Datuk Laksmana ini sekolah paling parah dulu. Setelah lulus dari Datuk Laksmana, tak ada sekolah menerima kita lagi. Akhirnya saya dihijrahkan ke Pekanbaru. Maaf Bapak Tokoh Pemuda. Kalau dia bilang dari Dallas, Bunda aja dari Dallas di sekolah luar negeri, Laksamana. Jadi seperti ini, betul tidak? Jadi lingkungan yang pertama kita perlu bentengi itu lingkungan. Goncangan yang paling kuat itu adalah lingkungan. Mulai dari SMP itu dulu kita sudah tahu yang nama narkoba, mulai ganja. Dulu kalau di sini tuh orang tuh hobinya mengganja kalau anak-anak umur segitu kan. Pas saya hijrah ke Pekanbaru SMP itu orang tuh di SMP itu sudah tahu yang namanya ozon. Ozon itu diskotik. Yang paling penting daripada pencegahan terhadap diri sendiri dulu. Jangan terbuai terhadap enaknya narkoba seperti kata Pak Aidil tadi. Kenapa harus mencoba? Karena risikonya kita akan mudah jadi pelupa, salah satunya dari kesehatan. Paru-paru bisa liver, banyak hal-hal yang mengenakan lagi. Di lingkungan saya sendiri, mulai dari SMP, SMA, saya melihat kawan-kawan saya yang sudah masuk ke dalam dunia narkoba. Allahualam, ada yang bapaknya punya pom bensin, ada bapaknya punya PT besar. Kalau dibilang kaya, semuanya kaya pun. Tapi karena dia waktu muda menikmati narkoba, sehingga dia terbuai dengan kenikmatan tuh, efek dopamin tadi. Jadi efek dari dopamin ini menyebabkan rasa kebahagiaan. Padahal kebahagiaan, kalian mungkin sudah melihat kawan-kawan kalian yang sudah menyabu, itu paling parah, bro. Jadi ketika orang sudah menyabu itu dia merasa paling pede, paling ganteng. Padahal kita melihatnya juga nggak nyambung bicara sama dia. Itu bahaya dari narkoba. Ya kan? Sudah merasa kan? Sudah ada kawan kan? Dia makan mulutnya miring-miring, mukanya berkeringat, ya kan? Jadi ada rasa yang dia punya, tapi pengetahuannya nggak ada. Jadi hindari narkoba mulai dari diri sendiri, penuhi dengan kegiatan-kegiatan positif. Karena dulu saya ikut rohis ya kalau nggak salah. Dulu saya sempat berbuai dengan kawan-kawan. Kalau saya memang bandelnya hobinya cabut tuh. Jangan ikutin ya. Cabut, saya memang hobi cabut sekolah, tapi saya tidak narkoba. Jadi bahaya narkoba ini saya sudah lihat hari ini. Mulai dari rehab, di rehab sampai 3 kali pun dia tak selesai. Jadi begitu orang tuanya meninggal, ini ada 3 contoh di mata saya sendiri, teman terdekat saya meninggal, dia nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia jualan, dia masuk penjara ujung-ujungnya. Selain itu dia mencuri, efek dari narkoba. Jadi bentengi diri dengan akidah agama. Kalau kami dari pemuda, tentu kami melakukan yang pertama, inilah langkah kami, bersosialisasi. Kami juga selain dari Sultan, kami juga merekrut di Pekanbaru itu ada Kipan untuk sama-sama bersosialisasi. Dan kami mengajak pemuda untuk berkegiatan positif. Saya sudah lakukan. Kami bawa mendaki waktu itu bersama Kapolres Kampar ke Puncak Bulamo, kami bawa mereka menikmati pemandangan-pemandangan alam seperti Mapala, Lusur Alam gitu kita bawa. Jadi perdalam ilmu pengetahuan, kami kasih sosialisasi itulah langkah kami dalam menangani dan atau mencegah pemuda agar tidak terkena narkoba. Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanya lagi deh? Kalau diceritakan ini pula pengalaman seluruhnya, ini tak habis waktu nih. Jadi kalau memang ada yang mau tanya, boleh ditanya. Karena pengalaman saya tentang narkoba gini, Bu ya, mungkin kita ini era ke era. Kalau Bu Devi sekarang umur berapa, Bu? Sebenarnya sih saya malu sebenarnya karena terlampau muda gitu loh ya. Ya, Bunda usianya 53 tahun. Bunda ini orang yang hidup di zaman prakolonial. Peralihan dari kemerdekaan ke kolonial. Ini Bunda ini hidupnya nih. Dan ini mungkin kalau kakak itu, saya yakin dia hidupnya dari Orde Lama ke Orde Baru di tahun 98, ya kan? Kalau saya hidup di tahun milenium seusia kita. Jadi kita agak berdekatan nih hati kita nih. Kalau kalian kan milenial hari ini, tapi milenial kita diuntungkan dengan masa demografi.
Jadi anak-anak muda hari ini diuntungkan dengan kecanggihan IT. Betul kata Bunda tadi bahwa kalau berkaitan narkoba, kalian banyak lebih tahu, kalian bisa searching di internet bagaimana bahaya narkoba. Tapi yang rusaknya sekarang di internet atau di TikTok yang kita tengok tuh, orang mempertontonkan bagaimana enaknya narkoba. Dia di ruang karaoke, joget-joget, sebenarnya dia tidak seenak itu. Efek dari menikmati itu kita akan merasa lelah, pemikiran berkurang, semangat hidup kurang, motivasi tentang perjuangan hidup, kebahagiaan, tujuan hidup itu berkurang jauh. Karena banyak bisa kita lihat banyak orang yang menggunakan narkoba itu hidup pada posisi gagal dikatakan ya kan. Jadi alhamdulillah saya yakin yang berada di depan hari ini pernah menikmati, nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti ini bersih dari narkoba. Gitu ya? Iya, katanya mapalah. Bagaimana kami juga boleh diikutsertakan? Begitu kan? Nah, coba dijawab Bapak Tokoh Mas atau ke pemuda. Oke. Jadi ini kepemudaan KMP Provinsi Riau. Biasanya kami membuka, ini mungkin dalam waktu dekat kita bersama Bapela membuka Jambore Nasional. Dan kami ada perencanaan mungkin siap Lebaran itu mendaki di Tembilahan. Ada di Tembilahan itu daerah apa namanya, bupatinya ngajak. Jadi kita mungkin bertenda dan berkemah di sana. Kalau mungkin memang nanti kekuatannya mencukupi dan waktu yang cukup, nanti kita bawa ke Nasional Kelahiran Dubai. Mungkin saya bawa dari sekolah-sekolah 2222. Iya,